يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daurah kitab Ushulul Tsalatsa yang berkaitan tentang akidah, tauhid dan tiga landasan utama dalam agama kita sebagai bekal nanti di alam barzah dan menghadapi kehidupan setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik dan hidayah kepada kita, memudahkan kita untuk memahaminya dan memudahkan kita untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang hendak kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwati fiddin, kita lanjutkan terakhir pembahasan kemarin tentang muqaddimah yang kedua yang berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh rahimallahu taala menyebutkan tentang tiga perkara yang harus kita ketahui. Yang tiga perkara ini berkaitan tentang tauhid dan konsekuensinya, yaitu al-wala wal bara. Terakhir kita sudah membahas tentang perkataan penulis qala mu'allif rahimallahu taala annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki dan tidak meninggalkan ciptaannya dalam keadaan sia-sia. Maksudnya tidak membiarkan begitu saja ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami yang telah menciptakan kalian menciptakan hanya sebatas penciptaan abatha, sia-sia gitu. Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ini pertanyaan untuk mengingkari keyakinan tersebut ya. Dan ternyata jawabannya adalah tentu tidak. Yang benar adalah kita tidak diciptakan sia-sia begitu saja, melainkan setelah Allah ciptakan, Allah menurunkan syariatnya, menurunkan Rasul dan Nabinya, kemudian menurunkan syariatnya. Syariat ini adalah peraturan kehidupan, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Di dalamnya ada aturan-aturan yang Allah SWT syariatkan. Sebagiannya ada yang Allah wajibkan, sebagiannya ada yang Allah sunnahkan, sebagiannya ada yang hukumnya boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Dan peraturan ini yang disebut dengan syariat. Peraturan hidup ini adalah syariat yang kita kenal dengan syariat Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita rasul. Dan kita diutus di zaman, alhamdulillah, rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Fatir ayat 24 Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan Allah akan berikan kepada mereka pemberi peringatan. Memberikan Allah utus kepada mereka pemberi peringatan, dan pemberi peringatan kita adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berdakwah 23 tahun kurang lebih, disempurnakan syariatnya, ada kewajiban, ada larangan yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, diteruskan oleh umatnya, dan ini keutamaan umat Islam, di mana para ulama yang menyampaikan risalah Rasulullah SAW, menyampaikan syariat, kedudukannya seperti kedudukan para nabi-nabi pada zaman Bani Israel dulu. Kalau Bani Israel, setiap nabi wafat, Allah utus nabi yang lain.
Nabi yang lain yang menyampaikan risalah tersebut, yang menyampaikan ajaran Nabi sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Karena keyakinan kita, Nabi adalah penutup para Nabi. Maka siapa yang melanjutkan estafet dakwah, risalah yang dibawa Rasulullah SAW? Para ulama. Makanya keutamaan ulama itu warathatul anbiya, pewaris para Nabi. Kedudukan mereka seperti para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Makanya kedudukan para ulama itu sangat tinggi di sisi syariat kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Siapa yang mentaati utusan ini masuk surga. "Wa man asahu dakhalan nar." Dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, dia diancam akan masuk neraka. Naam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-13 dan 14. An-Nisa ayat ke-13 14. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Siapa yang mentaati Allah dan utusannya, Rasulnya, "yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Maka kelak orang tersebut Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Di dalamnya, di atasnya ada sungai-sungai, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dengan kenikmatan, dengan semua kenikmatan surga. Dan dia tinggal di dalamnya khalidina fiha. Allah akan kekalkan dia di dalam surga tersebut. Wadzalikal fawzul azim. Ini adalah kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan yang besar itu Pak, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kita tempuh dengan mentaati Rasulnya. Ayat setelahnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat, berpaling, tidak mau mentaati Rasulnya, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas-batas larangan Allah. Maka Allah sebutkan melampaui batas larangan-larangan Allah. An-Nisa ayat 14. Hududullah, haddullah itu apa? Larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah itu jelas ya. Dalam masalah keyakinan Allah batasi. Dalam masalah berfikir pun Allah batasi. Enggak boleh sembarangan kita berfikir gitu. Sehingga liar pikirannya menjadi filsafat-filsafat liar ya, yang ya akhirnya tersesat dalam memahami konsep ketuhanan kalau dengan filsafat. Begitu juga anggota badan kita ini Allah batasi. Enggak boleh sembarangan, tangan enggak boleh kita sembarangan mengambil hak orang lain, memukul orang, enggak boleh. Ada syariatnya, ada batasannya. Penglihatan Allah batasin, enggak boleh sembarangan kita melihat yang bukan mahramnya, melihat yang diharamkan. Telinga Allah batasin, enggak boleh kita mendengar sembarangan, ghibah, namimah, musik-musik, atau perkataan-perkataan yang haram yang lainnya, dilarang. Lisan Allah batasi, kita boleh berbicara tapi enggak boleh sembarang bicara. Karena dengan lisan ini, kalau asal bicara ada konsekuensinya. Begitu juga kaki kita melangkah, maka Allah batasi semua. Ada syariatnya, ada aturannya. Ada aturannya. Nah orang-orang yang enggak mau diatur, dia berpaling dari aturan agama Allah. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang musyrik ya di zaman Rasulullah SAW, mereka tahu Nabi benar. Mereka tahu Nabi benar. Bahkan paman Nabi Abi Thalib tahu agama Nabi SAW ini benar, ajarannya benar. Mengapa Abu Jahal nggak mau nerima itu? Karena mereka nggak mau dibatasi. Mereka nggak mau dikuasai. Egonya tinggi, kesombongannya. Kalau mereka taat, berarti seakan-akan mereka rendah di bawah Nabi Muhammad SAW. Padahal kabilah mereka bersaing itu. Antara Bani Hashim dan Bani apa itu? Khuzaimah atau keturunan Abu Jahal ya, dan yang lainnya itu. Ada dua kabilah yang bersaing di saat itu. Saat mereka mengurus haji, Bani Hashim mengurus makanan, menerima tamu, mereka bagian militernya, menjaga keamanannya.
Jadi selalu bersaing. Saat di kalangan Bani Hashim ada Nabi, mereka nggak ada, maka mereka nggak mau. Dan di antara hawa nafsu mereka, ya mereka nggak mau nanti kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dibatasi kekuasaan mereka, dibatasi. Mereka udah nggak bisa lagi main perempuan, nggak bisa lagi menyiksa budak-budak, orang-orang yang lemah, orang yang miskin, nggak bisa lagi muamalah dengan riba, nggak bisa lagi datang ke dukun-dukun, nggak bisa lagi nyembah-nyembah berhala. Jadi banyak aturan yang harus mereka tinggalkan sehingga mereka nggak mau. Makanya Allah berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas larangan Allah, yudkhilhu naron, dia akan masuk nerakanya Allah. Khalidan fiha, dia juga akan kekal, walahu adzabum muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang hina di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini belajar ilmu agama ini harus siap konsekuensinya. Ketika kita belajar ilmu, nanti akan ada syariat Allah yang membatasi pergerakan kita. Yang selama ini kita bebas saja misalkan. Ketika belajar agama Allah ada batasan-batasan, tapi batasan itu tidak menyulitkan. Bahkan batasan itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, keadilan, semua kesejahteraan dengan batasan yang Allah sebutkan ya, atau yang Allah syariatkan ya. Dan Allah utus itu pada Nabi dan Rasul menjelaskan syariatnya agar manusia berlaku adil, agar manusia menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika manusia mengikuti Rasul tersebut, mentaatinya, patuh, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah berupa kenikmatan surga yang kekal selama-lamanya. Dan ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Dan ini diakui oleh semua fitrah manusia, akal manusia yang sehat, diakui semua bahwa kepatuhan itu pasti membawa ke keamanan, kesejahteraan, kepatuhan itu ya. Tapi kedurhakaan itu akan membawa bencana. Anak-anak yang patuh sama orang tuanya, anak-anak yang berbakti sama orang, lihat hidupnya bahagia, harmonis. Tapi lihat anak-anak yang durhaka, kacau balau. Pengendara di jalanan yang mematuhi aturan lalu lintas, harmonis jalanannya, jadi bagus gitu. Tapi kalau melanggar aturan, balap-balapan liar misalnya, atau kebut-kebutan, ugal-ugalan, itu akan membuat kekacauan. Begitu juga di setiap lingkungan punya aturan, yang mentaati peraturan itu pasti akan membawa kebahagiaan. Dan kita sebagai guru punya murid misalkan taat patuh, senang pasti. Ya. Maka para sahabat sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, saat taat mereka. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mentaati Rasul utusan Allah sehingga mereka celaka dan mereka membawa kerusakan dan akhirnya mereka pun binasa. Sebagiannya binasa dalam peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan yang lainnya binasa mereka. Sebagiannya alhamdulillah masuk Islam berbondong-bondong, akhirnya taat patuh kepada Rasulullah SAW dan mau masuk Islam. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Nabi menjamin semua umatku pasti masuk surga. Umat Nabi SAW ada dua, ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Ada ummatul da'wah, ada ummatul ijabah. Umat dakwah artinya semua manusia. Semua manusia di awal Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul, saat itulah semua manusia umat Nabi sampai hari kiamat. Maka tidak ada satu manusia pun yang lewat atau keluar dari dakwah Nabi SAW. Mereka harus mengikuti Nabi SAW agar selamat. Adapun ummatul ijabah, umat Islam yang menerima dakwah Nabi dan masuk Islam. Maka yang Nabi SAW jamin, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Umat Islam yang mengikuti Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW
mengatakan illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau masuk surga. Kemudian dikatakan qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan, kok enggak mau masuk surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga, siapa yang mendurhakaiku maka dia akan tidak masuk surga. Adapun umat Islam maka bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna ketaatannya kepada Rasulullah SAW, sahabiqunal awwalun. Ada yang pertengahan, muqtasid, dia taat yang urgen-urgen aja, yang penting-penting aja. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram-haram. Udah. Ada yang sunnah-sunnah, terkadang enggak dia laksanakan. Dia tinggalkan. Terkadang sebagian kewajiban ada sedikit kekurangan. Tapi ada umat yang zalim, enggak mau patuh sama Nabi, tapi dia masih ada imannya. Maka umat yang zalim ini diancam dia, tidak langsung masuk surga. Nas'alullah salam wal afiyah, mudah-mudahan kita tidak termasuk umat yang zalim, mudah-mudahan kita termasuk umat yang sabiqun bil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan dan bersegera mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama ini tentang tauhid rububiyah dan tentang perbuatan Allah mengutus Nabi dan Rasul. Jadi mukaddimah yang kedua ini ada 3 perkara yang wajib diketahui. Pertama tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Beriman bahwa perbuatan Allah Maha Esa, Maha Sempurna dan tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut kecuali Allah. Yaitu menghidupkan, menciptakan, mematikan, memberi rezeki, menolong, memberikan manfaat, menolak bahaya, termasuk mengutus para nabi dan rasul, ini perbuatan Allah. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus diketahui tentang tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya kita diperintahkan Allah untuk mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah, hanya beribadah kepada Allah. Maka Syekh di sini mengatakan Ats-tsaniyah, perkara yang kedua yang harus kita ketahui, annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam ibadah. La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak juga malaikat yang dekat dengan Allah, tidak juga nabi yang diutus. Artinya enggak boleh kita menyembah malaikat. Allah tidak ridho kita menyembah malaikat, begitu juga Allah tidak ridho kita menyembah para nabi dan rasul. Bahkan para nabi dan rasul melarang umatnya menyembah mereka, ghulu kepada mereka, berlebih-lebihan dalam ta'zim, pengagungan dilarang, enggak boleh. Karena ta'zim itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang sempurna hanya milik Allah. Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan para nabi dan rasul sesuai dengan hak mereka dalam rangka mengagungkan Allah. Naam, kita wajib mengagungkan Rasulullah SAW, ta'zim kepada beliau. Begitu juga ta'zim kepada para sahabat, pada keluarganya, pada para ulama. Tapi ta'zim kita kepada mereka sesuai kadar mereka. Tidak boleh melebihi batasnya. Kalau sampai melebihi batasnya, khawatir jatuh kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah dilarang kita beribadah kepada atau Allah tidak ridho apabila dipersekutui atau disekutukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Tidak boleh di masjid ini ada ibadah selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meminta rezeki kepada selain Allah, tidak boleh. Karena makhluk siapapun, apapun, dimanapun tidak memiliki sifat rububiyah tersebut. Tidak memiliki sifat bisa menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki, memberi jodoh, memberi kesehatan. Enggak ada. Kecuali mereka hanya sebab-sebab yang Allah ciptakan. Dan sebab-sebab itu ada yang disyariatkan, ada sebab-sebab yang tidak diperintahkan.
Yang disyariatkan dibolehkan, kita berobat melalui ilmu pengetahuan medis, misalkan dokter boleh, operasi medis, atau berobat dengan tibun nabawi, dengan benda-benda yang syariat menyebutkan ada sebab kesembuhan di sana seperti madu, habatus sauda, dan yang lainnya yang disebutkan di dalam nas-nas. Maka itu hanya sebab, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. Adapun yang lainnya, misalkan meyakini batu ini menyembuhkan, orang ini menyembuhkan, pohon ini menyembuhkan, misalkan keramat, atau alat-alat pusaka ini keramat, bisa mendatangkan untung, bisa mendatangkan jodoh dan keselamatan, ini semua tidak disyariatkan. Dan itulah bentuk menduakan Allah dalam perbuatan Allah, rububiyah, meyakini ada zat lain, makhluk lain yang bisa memberikan manfaat atau menghilangkan mudarat. Nah ini Allah enggak ridho. Makanya Nabi SAW memberantas semua khurafat ini, semua kesyirikan. Nabi berantas. Mereka meyakini berhala ini bisa memberi keselamatan, berhala ini bisa Baik, kita lanjutkan. Terlalu berat. Allah musta'an. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari Allah akan mengumpulkan semua makhluk. Summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah akan tanya kepada para malaikat. Aha ulai iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini beribadah kepada kalian, kepada kamu, ya, kepada para malaikat? Jadi Allah akan tanya malaikat, wahai malaikat, ini mereka apakah beribadah kepada kamu, kepada kalian? Para malaikat pun takut sama Allah, langsung mengatakan, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Artinya tidak ada yang boleh beribadah kecuali hanya kepadamu ya Allah. Engkau tidak boleh dipersekutukan dalam peribadahan, karena ketuhanan hanya milikmu ya Allah. Jadi para malaikat langsung mensucikan Allah. Artinya Allah enggak punya sekutu dalam ibadah. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah penolong-penolong kami ya Allah. Engkau adalah penolong kami. Bal kanu ya'budunal jinna, akan tetapi mereka hakikatnya menyembah jin, syaitan. Mereka meyakini ada ruh atau apapun namanya di dalam patung tersebut, di dalam zat-zat apapun yang mereka namain, pohon, batu, apapun itu, ini ada ruhnya, ini ada keruhunnya mungkin bahasanya, ada apalah namanya yang mereka yakini Tuhan-Tuhan selain Allah, padahal itu adalah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Adapun ke dalil khusus tentang tidak boleh memberikan ibadah kepada para nabi dan rasul, surah Al-Imran ayat 79. Allah berfirman, "Ma kana li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah, tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Tidak layak bagi seseorang yang Allah berikan dia Alkitab, Al-Hikmah dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, beribadalah kalian kepadaku selain Allah, akan tetapi hendaklah dia menjadi hamba Allah yang Rabbani, bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun, atas kitab yang sudah kalian pelajari dan apa yang kalian ajarkan, ya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan janganlah mereka menyuruh manusia menjadikan para malaikat dan para nabi itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Dilarang menjadikan para nabi, para malaikat itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang wajib
diketahui oleh seseorang yang beriman kepada Allah. Anna man ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahum muwalatu min man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, sudah Islam, Muslim, mukmin, yang menyerahkan ketaatan kepatuhan kita, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mentaati Rasulnya sesuai dengan konsekuensi syahadatan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah komitmen, sudah mengikrarkan di dalam hati kita bersyahadatain, membuktikannya dalam amalan-amalan sehari-hari kita, mengikhlaskan ibadah kita. Saya muslim, saya mukmin, saya mentaati Allah, mentaati Rasulnya, saya beriman kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dan beriman dengan semua apa yang Allah kabarkan. Maka konsekuensinya, tidak boleh dia memberikan kecintaannya dan pertolongannya kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun itu karib kerabatnya sendiri. Ini disebut dengan loyalitas seorang mukmin, wala. Kita harus wala kepada, mencintai dan memberi pertolongan orang-orang muslim, orang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang menegakkan syariatnya. Dan kita harus melepas diri kepada orang-orang dan amalan-amalan yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, mempersekutukan Allah, mendurhakai Rasulnya. Harus berlepas diri, baik kepada perbuatannya, baik kepada orangnya. Faham Pak? Ini akidah kaum muslimin, harus wala dan bara'. Wala itu mahabbah wa nusrah, loyalitas, kecintaan dan memberi pertolongan, bantuan. Bara' itu berlepas diri, meninggalkannya, tidak menyukai perbuatannya, dan juga orang-orang yang membenci agama Islam, membenci syariat Allah, dan juga membenci tauhid dan sunnah Nabi SAW. Dan wala dan bara' ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyebutkan di dalam surat At-Taubah, Pak, yang para ulama sepakat At-Taubah tidak boleh dimulai dengan Bismillah. Padahal Bismillah kita tahu bertabaruk, memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih Penyayang, berharap rahmat Allah. Dan semua ayat Al-Quran dimulai dengan basmalah. Basmalah itu ayat dari ayat Al-Quran. Walaupun para ulama khilaf dalam surah Al-Fatihah, tapi mereka sepakat Bismillah itu ayat dari ayat Al-Quran sebagai pembuka surat. Tetapi di surat At-Taubah tidak dibaca Bismillah. Kenapa? Kenapa, Pak? Lihat isinya, di awal isinya. Lihat surat At-Taubah ayat pertama. Ada mushafnya kok. Lihat di HP-nya. Fadal. Boleh dibacakan Ustaz Marsyad? Ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 aja dulu. At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah
واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Naam, lihat. Bara'atum minallah. Allah berlepas diri. Allah berlepas diri. Allah memutuskan perhubungannya, hubungan dengan orang-orang musyrik. Allah berlepas diri. Dan Rasul berlepas diri dari kemusyrikan. Kemudian di ayat 3-nya, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah ulangi lagi. Allah bari, bara'a. Menjauhi, memusuhi, berlepas diri. Kepada siapa? Orang-orang musyrik. Dan Rasul pun menjauhi mereka, memusuhi mereka. Menjauhi mereka, memusuhi mereka. Kenapa? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Durhaka. Karena mereka kekeh dengan kesyirikannya. Kekeh meyakini ada Tuhan-Tuhan yang harus mereka sembah. Dan sudah diberikan dakwah. Sudah dikasih tahu. Maka berlepas diri. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat surat Mumtahanah. Boleh dibacakan Ustaz. Ayat keempat. Surat ke-60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بارك الله فيك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ada suri tauladan yang baik bagi kalian Nabi Ibrahim dan umatnya. Artinya Nabi Ibrahim harus menjadi tauladan kita. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Surat An-Nisa itu. Siapa yang lebih baik agamanya? Orang yang mengislamkan atau menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, dia orang yang muhsin dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Nabi Ibrahim sudah dijadikan kekasih Allah. Allah menjadikannya kekasihnya. Dan Allah berfirman di sini, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim. Dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid dan berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Idz qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami orang mukmin yang beriman kepada Allah berlepas diri dari kalian. Kami menjauhi kalian
dan membenci perbuatan kalian. Bahkan di dalam ayat ini, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kesyirikan atau apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari tagut tersebut, mengingkari tuhan-tuhan selain Allah. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dengan tuhan-tuhan tersebut. Ada cemburu yang besar ketika Allah diduakan. Ada barok, maka berlepas diri dengan kesyirikan mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Ketika sudah didakwakan, sudah diperingatkan, kalian tetap dengan kesyirikan, bahkan memerangi Nabi Ibrahim dan ajarannya, maka saat ini terjadi permusuhan antara kita. Terjadi kebencian dan permusuhan sampai kapan? Abadan. Selama kalian tetap dalam kesyirikan, hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian kembali kepada iman kepada Allah saja. Hanya menyembah Allah saja. Ini namanya barok, berlepas diri. Dan orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya harus ada ini. Harus ada sifat wala, wala itu muwalah, kecintaan. Kecintaan kepada keimanan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka perbaikilah, damaikanlah perselisihan antara saudara kalian itu. Bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada kalian semua. Orang beriman itu harus ada kecintaan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wali kalian, penolong kalian adalah Allah. Kemudian Rasul dan orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka dalam keadaan ruku. Wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah sebagai penolongnya, kemudian beriman kepada Rasulnya, dan mencintai, menolong orang-orang yang beriman, dan menjadikan orang beriman sebagai penolongnya, fa inna hizballah, merekalah hizbullah, merekalah golongan Allah, merekalah tentara Allah, merekalah orang-orang yang akan Allah berikan pertolongan. Humul ghalibun, mereka akan menang di dunia ini. Sebaliknya, kalau orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi menolong orang-orang kafir, loyalitas kepada kekufuran, kesyirikan, bahkan menolong kemaksiatan, kekufurannya, maka dipertanyakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyebutkan di perkara yang ketiga ini dan menyebutkan dalilnya ya, di dalam surat yang sudah dibacakan kemarin, itu perkara yang ketiga. Nah, tafadhal baca lagi ayatnya. La tajidu qauman yu'minuna billah. Mujadilah itu ya. Ayat terakhir itu. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا إن حزب الله هم المفلحون. Barakallahu fikum. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapatkan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhirat, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena pasti nggak akan bercampur, bagaikan air dan minyak. Yang satu beriman kepada Allah, yang satu kufur kepada Allah, itu nggak akan nyampur. Jangankan tentang iman, Pak. Kita kalau beda pilihan pilkada aja nyampur nggak? Berantem kan? Ya nggak? Yang satu hewan ini, yang satu hewan ini, pakai istilah-istilah yang buruk lagi kan? Satu pilihan ini, bahkan suami istri berantem itu. Padahal beda pilihan, bukan masalah keimanan itu, masalah apa? Ya masalah pilihan aja. Apalagi sekarang masalah keimanan, itu enggak mungkin nyatu. Ada wala dan bara'nya. Walaupun dia aba'ahum, ayahnya, abna'ahum, ikhwanahum, ashiratuhum. Walaupun itu ayahnya, anaknya, saudaranya, kerabatnya, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka ini yang mengamalkan wala dan bara', mereka lah orang yang beriman, sebenar-benarnya iman. Jadi Pak, kalau mau melihat apakah saya benar orang beriman, lihat wala dan bara' kita terhadap kesyirikan. Kita itu kalau ngeliat kesyirikan marah nggak sih? Cemburu nggak kita? Rob kita yang selama ini memerintahkan seluruh ciptaannya untuk beribadah hanya kepadanya saja, tiba-tiba diduakan. Marah kita kan? Jangankan Allah, Rob kita yang sangat kita cintai, orang tua kita saja diduakan misalkan, marah kita. Ya. Ada apa? Ada perasaan gak suka. Maka wajib orang yang beriman itu harus ada sifat wala dan baroknya dalam imannya. Karena Allah menetapkan itulah orang yang beriman di dalam hatinya, wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah akan beri kekuatan dia. Kalau sudah melaksanakan wala dan barok ini Pak, Allah akan berikan kekuatan. Allah menyebutkan ruh. Allah kuatkan dia dengan ruh. Apa maksud ruh ini? Kehidupan di hatinya. Dan kata para ulama, kemenangan di dalam dunianya, dalam dakwanya, dalam kehidupannya Allah akan menangkan. Kalau dia amalkan ini, wala dan bara'. Ya. Kemudian Allah berfirman, di akhirat, wa yudkhiluhum jannah. Allah akan masukkan surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal selama-lamanya, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah, radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, inilah dia kelompok Allah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah hanya kelompok Allah saja yang akan mendapatkan keberuntungan. Semoga kita semua termasuk hizbullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan tentang keimanan dan perhiasannya, keindahannya di dalam hati. Di mana orang-orang yang beriman itu Allah hiasi dengan keimanan dan kebencian dengan kekufuran, kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, tafadhal Ustaz. Lihat surat Al-Hujurat. Surat ke-49 ayat 7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Barakallahu fikum. Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yang telah menjadikan kalian cinta dengan keimanan. Alhamdulillah kita cinta. Kita senang banget dengan Al-Quran. Ini bukti nih.
ada kajian, ada ilmu, dibacakan Al-Quran dan hadis, kita pengen dengar, kita menghadirinya, ini bukti cinta. Ada ayat Al-Quran, kita pengen dengar gitu. Kemudian kita senang kepada keimanan, kita ridho terhadap Allah pencipta kita, kemudian kita ridho dengan syariat Allah, kita melaksanakan ibadahnya, dan kita senang dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terkadang kita belum mampu mengamalkannya, tapi kita mencintai sunnah-sunnahnya dan tidak menghinanya, tidak menjelek-jelekannya, tidak menjauhkan manusia darinya. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah amalan Nabi, ini adalah kecintaan Nabi, ini adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci, harus ada kebencian di dalam hati kita. Kalau ada orang bertanya, kok Islam ngajarin kebencian, katanya. Subhanallah. Coba lempar dia tai kotok, benci gak dia itu sama bau-bau itu? Pasti dijauhin itu. Fitrah manusia, Pak, ada kesukaan, ada ketidaksukaan. Pasti, gak mungkin manusia itu semua di dalam hatinya full kesukaan, semua dia sukain, gak mungkin. Karena Allah sudah menciptakan seperti itu fitrah manusia. Ada cinta, ada benci, pasti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman cinta kepada keimanan, ketaatan, kebaikan, dan membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. 3. Dulu waktu saya kuliah di STDI, Ustadz Syafiq hafizahullah taala bertanya tentang ini, masih ingat saya. Sebutkan dalam Al-Quran, kata beliau, tingkatan dosa di ayat apa? Ini jawabannya, ini tingkatan dosa, Pak. Kufur, fasik, isyan. Kufur dosa yang paling besar, fasik dosa-dosa besar di bawah kekufuran, dan isyan maksiat-maksiat. Bisa jadi berat, bisa jadi maksiat ringan. Dan tiga-tiganya dibenci oleh orang-orang yang beriman. Enggak suka dia kemaksiatan, enggak suka kefasikan, enggak suka kekufuran. Maka wala dan bara ini harus ada pada kita. Lalu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kepada orang-orang musyrik, orang-orang kufur, apalagi yang memerangi Islam, jelas 100% totalitas kita berlepas diri kepada mereka, membenci mereka, menjauhi mereka. Dan tidak boleh menolong mereka. Apalagi menolong mereka mengalahkan kaum muslimin misalkan. Apapun itu, siapapun itu, selama mereka membenci Allah, membenci agama Islam, syariat Islam, maka kita wajib barok. Dan kepada orang-orang beriman, maka ini bertingkat-tingkat. Kepada orang yang beriman, yang taat kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi, berusaha mengikuti ajaran Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW, wajib kita juga mencintai mereka. Sebagaimana mereka mencintai ajaran Rasulullah SAW, mencintai sunnahnya. Jangan sampai kepada orang yang ngaji ini, kepada orang yang mempelajari sunnah Nabi, justru kita barok, menjauhinya, membencinya. Nas'alullah salam wal afiyah. Tapi kepada orang-orang non-muslim, orang-orang yang mempersekutukan Allah, atau orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kita loyalitas banget. Ini ada yang salah kalau seperti ini. Kepada orang beriman, kita memusuhi, barok berlepas diri, menjauhinya. Kepada orang-orang yang tidak beriman, justru kita berlemah lembut, berlaku baik, CS-an lah gitu, akrab gitu, sahabatan, menolong dia, membantu dia. Walaupun dalam muamalah ya tetap ya, bukan berarti keras, kasar atau kita memerangi, tidak seperti itu. Tapi iman kita harus menjauhi kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan. Nah, kepada orang beriman ini, sebagian orang yang beriman ada yang bermaksiat, benar nggak? Maka wala dan baroknya pun sesuai dengan takaran iman dan maksiat. Maksudnya apa? Kepada orang yang beriman ini, satu sisi kita mencintainya, menolongnya karena keimanan dia.
Tapi satu sisi kita tidak menyukai dia karena maksiat dan dosa yang dia lakukan. Apakah mungkin kita bisa memadukan antara cinta dan benci pada satu objek? Mungkin gak itu Pak? Kita terkumpul di dalam hati kita cinta dan benci pada satu orang. Mungkin gak? Mungkin. Seperti obat, Pak. Obat itu, suka nggak kita dengan obat? Nggak ada yang suka obat pahit kan? Pil itu atau obat-obat lah. Nggak suka kita obat ya. Sehari minum 5 pil misalkan. Apalagi waktu kecil itu kan, harus dipecahin dulu, harus dimakan pakai buah pisang dulu atau pakai roti biar ketelen. Satu sisi kita nggak suka, tapi sisi lain kita senang karena dia berkhasiat ya, dengan izin Allah bisa mengurangi penyakit kita. Satu sisi kita suka, satu sisi nggak suka. Begitu juga kepada orang muslim, orang mukmin. Kita mencintai mereka, menolong mereka karena keimanan dan keislaman mereka. Tapi kita tidak menyukai kefasikannya, tidak menyukai kedurhakannya, kemaksiatan yang dia lakukan. Bukan berarti kita tinggalkan begitu aja, kita jauh, kita musuh, enggak. Tetap kita menolongnya, mendakwakannya, bermuamalah baik dengannya, karena dia orang beriman yang wajib kita wala kepadanya, wajib kita mencintainya. Dan alhamdulillah mayoritas kita di Cianjur, di Indonesia muslim. Maka wajib kita mencintai kaum muslimin, mencintai orang-orang beriman. Tapi tetap kalau orang muslim bermaksiat, orang muslim misalkan melakukan dosa-dosa besar, maka wajib kita berlepas diri dari dosanya dan mengingatkannya semampu kita. Tetapi hak dia sebagai muslim, sebagai mukmin yang kita cintai, tetap kita mencintainya. Tetap kita mendoakannya dan tetap kita menunaikan hak-hak dia sebagai seorang muslim. Ya. Dan itu takaran-takarannya disebutkan oleh para ulama tentang pembahasan wala dan bara ini. Naam, tafadhal Ustaz. Kita lanjut muqaddimah selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millat Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ini muqaddimah selanjutnya. Jadi muqaddimah awal sudah kita sebutkan 2 muqaddimah usul salasa. Yang pertama muqaddimah tentang ilmu. Wajib kita mengetahui 4 perkara. Masih ingat enggak Pak? Siapa yang hafal? Muqaddimah pertama. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islam bil adillah wal amalu bihi. Dan selanjutnya siapa yang hafal? Muqaddimah pertama. Fadhal, enggak apa-apa. Hafal? Pak Komar hafal? Fadhal, coba Pak. Terus dalilnya? Terus perkataan Imam Syafi'inya? Ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Barakallahu fikum. Terus perkataan Imam Bukhari? Bab al-ilmu
Dalil terakhir. Ad-dalil fa'lam. Ya, barakallahu fikum. Fabada'al ilmi qabla al-qawli wal amal. Dapat hadiah tuh. Muqaddimah yang kedua. Barusan yang kita bahas, ada 3 perkara penting yang harus kita ketahui. Wajib bagi seorang muslim mengetahui 3 perkara penting dalam agamanya. Apa saja? Siapa yang tahu? Siapa Pak? Gak apa-apa, angkat tangan aja. Ada yang tahu? Itu mau jawab, fadal. Bisa? Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Asma wa sifat dan tentang Allah mengutus para rasul setiap umat. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Mengikhlaskan Allah dalam ibadah. Allah enggak ridho diibadahi, Allah enggak ridho dipersekutui. Allah enggak ridho perbuatan musyrik. Allah tidak ridho ada yang beribadah kepada selain Allah, walaupun itu para nabi, walaupun itu para malaikat. Allah enggak ridho. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang ketiga, konsekuensi tauhid tadi, mencintai Allah dan Rasulnya harus wala dan bara. Harus mencintai Allah dan Rasul, dan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan berlepas diri kepada kesyirikan, kekufuran, ya, kefasikan, dan orang-orang yang melakukannya. Bisa diulangi Pak? Siapa yang mau ngulangin? Perkara muqaddimah yang kedua. Tafadhol. Siapa Pak? Naam, fadhol. Yang pertama, tauhid rububiyah maksudnya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu banyak, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menolak bahaya, menghindari mara bahaya, memberikan jodoh, memberikan kesehatan, menurunkan para nabi dan rasul, mengutus para nabi dan rasul. Naam, itu yang pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua, maksudnya apa tauhid uluhiyah? Naam, artinya tidak boleh kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada para nabi, para malaikat, apalagi selain mereka, batu, pohon, wali-wali atau yang lainnya. Yang ketiga, wala bara itu apa maksudnya? Mencintai, memberi pertolongan, mencintai Allah dan Rasulnya, menolong agamanya, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim yang menolong agama Allah. Membenci, memusuhi, menjauhi kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, dan orang-orang yang melakukannya. Dan bertingkat-tingkat orang tersebut. Barakallahu fikum, dapat hadiah. Pilih mau yang mana nih Pak? Suruh pilih afan. Naam, ini 2 muqaddimah yang sudah kita bahasnya. Saudara yang dirahmati Allah, karena itu ya, ketika kita bermuamalah dengan siapapun, kalau dia orang beriman, orang muslim misalkan, dan dia taat kepada Allah, maka kita harus berlemah lembut dengannya. Harus memaafkan, memberikan uzur kesalahannya, memaafkannya,
Dan kalau dia menegur kita karena kesalahan kita, harus kita terima. Karena dia orang yang beriman, orang muslim, apalagi sama-sama kita ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT melalui sunnah nabinya SAW, mengikuti manhaj para sahabat, para tabi'in. Maka wajib kita wala, wajib kita mencintai, wajib kita menunaikan hak-haknya ya. Tapi kalau ada kefasikan, kekufuran, ya wajib kita segera mengingatkannya, wajib kita menasihatinya dengan cara-cara yang disyariatkan tentunya ya. Dan jangan kita ridho terhadap kekufuran, kefasikan ya, kedurhakaan ya. Apalagi kita bergabung di dalamnya, misalkan kegiatan-kegiatan kesyirikan atau banyak dosa di sana ya. Maka wajib kita tinggalkan. Minimal kita mengingkari dengan hati, wadzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjut.